Ini kita lanjutkan lagi. Jadi sepertinya, apakah kalau begini gimana nih kepala saya? Bisa ya? Dilihat ya? Nah, bisa gitu. Pas. Oh, ini pas. Oh, berarti memang kepala saya yang tidak pas ya. Ini saya bisa melihat kumis Pak Atis nih. Mantap. Kumis Pak Atis yang selalu bersyukur. Nah, ini jelas. Baik, Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, syukur kepada Allah yang penuh kasih dan adil. Jadi banyak orang ingin menganggap Tuhannya miliknya sendiri begitu. Padahal Allah itu penuh kasih dan adil. Dia menurunkan hujan kepada orang yang jahat dan orang yang baik. Selalu kita catat, ada 5 perempuan bodoh, 5 perempuan bijaksana. Selalu yang diberikan peringatan itu adalah orang-orang yang tidak setia, orang-orang yang bodoh, orang-orang yang jahat. Mengapa? Ya kan? Bodoh, ketidaksetiaan, lalu jahat itu membuat orang menjadi munafik, ya kan, fasik, dan membuat orang itu tersesat, tidak mengenal Tuhan. Siapakah orang-orang yang bodoh itu? Ya, adalah orang-orang yang tidak bersyukur. Kalau kita baca bacaan pada hari Minggu, itu tentang 5 perempuan bodoh dan 5 perempuan bijaksana. Ini adalah kita yang sudah dibaptis. Jadi berbicara tentang orang yang sudah dibaptis, mengenal Tuhan Yesus, tetapi masih saja hidup dalam kebodohan. Adalah orang yang hidup dalam dosa. Orang yang dibaptis tetapi dia kurang bersyukur, jarang berdoa, dan melakukan kejahatan. Jadi minyak itu adalah suatu amal kasih yang kita dapatkan tidak dengan dibeli. Jadi orang tuh kalau misalnya banyak harta, dia selalu mengatakan bisa beli. Padahal apa yang kita beli itu hanyalah di dunia. Allah itu telah membayar kita lunas dengan darahnya yang tercurah di kayu salib dan dengan pengorbanannya. Karena melalui salib dan kebangkitannya kita dimuliakan ya, oleh Allah melalui Yesus Kristus. Mengapa kita dimuliakan? Karena Sang Mulia itu mengangkat kita menjadi mulia di hadapannya. Kita yang sudah berbuat dosa akibat ulah Adam dan Hawa, kita menanggungnya. Maka harus lahir Adam baru. Dialah Allah. Dialah Yesus Kristus. Dialah Roh Kudus. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kebodohan itu adalah sumber malapetaka bagi kita. Banyak orang dibaptis tetapi dia tidak mau menjadi bijak. Banyak yang dibaptis tetapi dia hanya menginginkan sesuatu yang instan, kesembuhan. Tetapi dia lupa bahwa Sang Raja Damai, Yesus Kristus Sang Juru Selamat, memilih dia dari sekian miliar orang demi kemuliaan Tuhan. Ya, Gloria. Jadi banyak di antara kita sulit bersyukur, bersungut-sungut. Lihat akibat orang yang bersungut-sungut. Ya, tegar tengkuk. Ya. Akibatnya kebodohan. Kita anggap itu pintar, tetapi kebodohan. Tapi bagi orang lain, kita ini bodoh, mengikuti Yesus yang tersalib. Maka kata Santo Paulus, atau Rasul Paulus katakan, bagi orang lain, ya kan, adalah kebodohan mengikuti salib. Tetapi bagi diriku, ya, adalah kenikmatan yang luar biasa. Karena ya, aku melatih diriku, melatih tanganku untuk bertinju, melatih kakiku untuk berlari, bukan untuk mahkota yang panah, tetapi mahkota yang mulia. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kembali dari itu. Syukur kepada Allah yang penuh kasih dan adil.
Karena kasih dan keadilan itu adalah satu sisi, ya, atau seperti mata uang. Ada kasih, ada keadilan. Mengapa? Karena orang yang penuh kasih, dia berarti penuh keadilan. Melakukan sesuatu karena hikmat kebijaksanaan dari Allah. Orang yang datang ikut bimbingan dan penyuluhan ini adalah orang yang penuh kasih dan penuh keadilan. Dia mau dirinya dididik untuk tidak menjadi bodoh. Ya kan? Maka kebodohan, ketidaktaatan, ya, seperti yang disampaikan tadi, ya, dan kejahatan itu melingkupi terus. Ya. Mengapa Hawa itu lalu jatuh dalam dosa? Karena dibodohi iblis. Dia bodoh. Mengapa Adam juga ikut bodoh? Karena Hawa telah dibodohi iblis. Nah, begitu. Mengapa kita tidak taat? Mengapa Hawa tidak taat? Karena iblis. Karena keinginan itu sama seperti Allah, padahal dia sudah diangkat Allah, dimuliakan Allah. Ya, menjadi penghuni taman surgawi, taman Eden, taman Firdaus untuk selamanya. Semua buah di taman ini boleh kau makan, kecuali ya, tentang buah di tengah-tengah, tentang buah tentang yang baik dan yang jahat. Jangan sekali-kali kau makan. Kalau kau makan, kau mati. Kan itu ketaatan sebenarnya. Banyak buah itu, ngapalah harus pilih buah itu? Dan itu berdampak bagi siapa? Berdampak bagi kita semua. Maka akibat ketidaktaatan itu, ya, maka harus ada ketaatan yang menebus kita. Dialah Yesus Kristus itu. Ya. Jadi, Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, bodoh, ketidaktaatan, kemudian kejahatan. Jahat. Ya, kalau udah ketidaksetiaan, pasti jahat yang muncul. Enggak apa-apa, melanggar 10 perintah Allah, pontennya 1 kan masih 9. Ya, lama-lama kita akan menjadi jahat. Dari mulai bodoh, ketidaktaatan. Orang yang tidak ke gereja pada hari Minggu adalah orang yang bodoh. Kan begitu? Dia tidak mau, ya kan, menyimpan minyak di dalam buli-bulinya itu. Ini memang keras, tetapi itu adalah teguran bagi kita. Kita diundang untuk datang. Orang yang tidak mengikuti pengajaran, ya kan, adalah orang yang bodoh. Padahal hanya mendengar. Maka sampai Injil itu ditulis. Coba ada beberapa kutipan. Siapa yang memiliki telinga, hendaknya dia mendengar. Bayangkan. Akibat kebodohan dan ketidaktaatan, ya kan, maka ya muncul kejahatan itu tadi. Ya, Habel membunuh adiknya. Terbalik ya, Kain membunuh adiknya Habel. Karena apa tadi? Ketidaktaatan akibat kebodohan dari Kain. Kebodohan, ketidaktaatan kepada perintah Allah. Mempersembahkan yang biasa-biasa saja. Ya. Lalu akibatnya muncul kejahatan. Dosa menguntip kita. Nah itu. Jadi dunia, hawa nafsu, ya, kemudian iblis itu, dia seperti trisula. Makanya coba perhatikan. Iblis itu memegang trisula. Karena yang dimanfaatkan adalah kebodohan manusia. Ketidaktaatan manusia. Kejahatan manusia. Mengapa terjadi perang? Perang itu adalah setan melawan setan. Mengapa? Karena kebodohan tadi. 10 perintah Allah sudah katakan, jangan membunuh. Ya kan? Lalu ketidaktaatan terhadap 10 perintah Allah. Yang dirangkum dalam, ya. Coba baca kitab Ulangan dan Imamat. Cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dan cintailah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Di dalam Taurat Musa itu kan di kitab Ulangan dan Imamat.
dicantumkan perintah Allah itu. Makanya timbul kejahatan. Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, hati-hati. Ya. Kalau dekat dengan Tuhan, kita bisa melawan kebodohan, melawan ketidaktaatan, melawan kejahatan. Tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, dia akan lari daripadamu. Nah itu. Nah, sekarang krisis Bapak-bapak. Bapak-bapak yang berada di dalam tempat retret ini mungkin enak makan. Tetapi kalau buruh, pekerja tidak tetap, ini mengalami kegamangan. Ya. Saya ke Jakarta. Ya, 2 bulan lalu ikut BIMTEK, bimbingan teknis diklat. Lalu saya bertanya kepada supir Grab. Rupanya dia baru di PHK. Ya. Sekarang susah Pak, banyak PHK. Nah itu di kota besar seperti Jakarta. Akhirnya banting setir, memiliki keterampilan nyupir. Ya. Jadi akibat tadi, ya, dampak tadi, ya, bodoh, ketidaktaatan, muncullah kejahatan. Dan akibatnya apa? Kalau itu tertampung terlalu banyak, akibatnya sulit juga. Ya. Negara sulit mengontrol itu. Dan ini harus, ya, kita sadari itu. Nah, jadi keprihatinan gereja atau keprihatinan kita itu terhadap masalah ini sangat serius. Ya. Persoalan apa tadi itu? Ya. Persoalan, ya, hilangnya banyak pekerjaan orang. Kemudian sampah menumpuk. Ya, kalau orang tidak bekerja kan akibatnya dia nganggur. Katanya menjadi sampah masyarakat. Jadi berbahagialah kita kalau kita masih ada sepetak sawah atau ladang. Kita bukan penganggur, disebut petani. Makanya yang punya tanah balik kampung, jangan tinggal di kota. Karena kota sekarang mudah. Kalau ada uang kita bisa datang ke kota. Tapi kalau tidak ada makan, datanglah ke kota, sulit. Ya. Jadi nanti kalau pulanglah ke kampung, ya kan? Jagalah tanahnya supaya kita tidak jadi pengangguran. Jadilah petani yang bijaksana, yang setia, dan yang melawan kejahatan. Nah itu. Bayangkan akibat kebodohan, ketidaktaatan, kita tuba ikan. Orang tidak bisa makan ikan. Ya, ada durian ditanam oleh nenek moyangnya, tembawang. Gara-gara mau nyinso kayu durian, habis disinso. Nah ini bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, akibatnya kita jadi pengangguran. Di kampung udah banyak pengangguran. Ya. Lahan kita konversi menjadi lahan sawit. Padahal kita makan beras, makan nasi. Ya. Jadi kalau yang punya sawah, yang punya ladang, tetaplah konsisten, ya, memiliki sawah dan ladang. Nah, sedangkan tanah yang lain ya silakanlah untuk tanaman keras, enggak apa-apa. Ya, ada gaji harian, ya kan? Ada gaji mingguan, ada gaji bulanan. Ya. Jadi kalau kata orang itu semakin banyak pemasukan itu semakin baik. Tetapi jangan lupa ke gereja, ya kan? Ini setengah mati ketua umat atau siapa mukul lonceng, narik selimut. Apalagi malamnya pesta, betepu, karaoke tempel, goyang-goyang, ngeband. Mana ndak ngantuk? Datang ke gereja dah teler dah. Ya kan? Yang datang itu hanya ibu-ibu dan anak-anak. Bapak-bapaknya ya kan bangun langsung ngopi. Pergi lagi dia. Dan begitu iramanya. Dan akibatnya kita memelihara yang namanya kebodohan, ketidaktaatan, dan kejahatan. Nah, jadi kita lihat sekarang, ya, krisis tahun ini. Bapak-bapak masih tetap makan karena dipelihara oleh pemerintah. Coba kalau yang buruh, tenaga kerja lepas, ya,
Kalau tidak ada pekerjaan, tidak ada keterampilan, bahaya. Akibatnya apa? Itu tadi. Kalau sudah tidak memiliki skill kan bodoh jadinya. Lalu tidak taat terhadap kehendak Allah, lalu berbuat kejahatan. Ya. Tetapi ada juga orang yang rakus, ada. Ya. Itulah adalah orang yang sombong. Biasa satu paket tuh. Ya kan? Kalau orang bijak itu dia bukan bodoh, dia bukan sombong, tapi ada sombong. Akibat kesombongan, ngapain ke gereja? Dengar khotbah yang itu-itu aja. Nggak nambah duit di kocek. Kata orang Bengkayang tuh nggak nambah duit di kocek. Ya kan? Urek kelambin man kelaput. Balik ke rumah, ya kan? Makan abu gosok tuh. Itu filosofi. Ya kan? Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sekarang bapak-bapak dibina, diajar untuk menjadi pribadi yang bijak. Ada yang sampai kuliah, ada yang terus-menerus ikut pembinaan, ya kan? Ada yang sudah hatam baca Alkitab dari kitab Kejadian sampai Wahyu, selesai, ngulang lagi. Ada yang tulis Injil sampai selesai. Ada yang rajin ikut kegiatan pelayanan, pembinaan, mendoakan. Tetapi setelah keluar, lalu letoy, lesu, lemah, lunglai. Nggak laku katanya. Gara-gara apa? Katanya. Nah ini, tantangan. Tantangan. Jadi, mempersiapkan mental kita itu untuk pelayanan itu tidak mudah. Maka butuh yang namanya sumber daya manusia yang handal. Bapak-bapak sekalian. Ya kan? Bapak-bapak kan di sini pendidikannya bermacam-macam. Tetapi kalau rajin, terus diasah, ya, pengetahuan imannya itu akan berdaya guna nanti di kampung. Apalagi bapak-bapak punya sharing pengalaman, kesaksian iman yang nyata ketika tinggal di rumah retret ini atau di rutan ini. Jadi bapak-bapak bisa mendeskripsikan, menggambarkan sesuatu yang bukan abstrak. Mengapa? Karena bapak-bapak mengalami proses itu. Dan apa yang terjadi sekarang? Ya, ekonomi bebas. Perhatikan ya, ekonomi bebas. Tadi saya katakan ya, di Jakarta banyak yang di PHK karena perdagangan bebas atau ekonomi bebas. Sudah memang zamannya. Sebenarnya itu sudah dimulai 2015. Ya, tapi Indonesia menunggu. Lalu 2020 COVID, ya kan? Nah, lalu ada 2025 nanti. Ini kan sudah namanya perdagangan Asia, ya, APTA. Lalu ada perdagangan global nanti. Jadi kalau kita lihat ekonomi bebas atau ekonomi liberal memandang manusia sebagai makhluk. Ekonomi yang berperilaku seperti mesin yang berfungsi memaksimalkan perolehan. Jadi jangan heran bahwa Bapak masuk di grup WA yang iming-imingnya, ya saya ingat ikut MLM. Seminar masuk, iming-imingnya apa? Bisa beli pesawat, bisa naik kapal pesiar. Jadi sekarang iming-iming, itu kan membuat kita menjadi mesin, memaksimalkan perolehan. Ya, jadi tiap hari itu berpikir tentang penghasilan. 24 jam, ya kan, HP-nya tidak stop. Ya, mengikuti perkembangan ekonomi. Sampai berdoa pun sulit. Ya. Tidak sempat katanya. Bayangkan. Manusia itu sama. Ya. Jadi kita di muka bumi ini 24 jam waktunya bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih. Tidak ada waktu kita tuh berbeda. Itu harta yang sama diberikan Allah. Itu tadi maha adil tuh. Betul ya? Atau Pak Timotius ngacam waktunya 25 jam. Pak Atis 26 jam. Ya kan? Pak Buharjo waktunya 30 jam. Pak Andre waktunya 50 jam. Kalau begitu kacau hidup manusia.
Pak Dedi waktunya 100 jam. Jadi sama Pak, 24 jam kita ini. Tapi mengapa kita masih sempat atau menyempatkan diri untuk kegiatan bimbingan rohani? Ya karena kita sudah menyiapkan, mengalokasikan hidup kita untuk Tuhan. Bekerja di ladang Tuhan. Maka bekerja di ladang Tuhan itu harus apa? Ya dididik dulu. Ngasah parang gimana, ya enggak? Ya kan? Nanti mau menanam gimana, ya itu ada. Jadi Bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita kembali menghayati. Ya. Bayangkan orang tua Yesus, Bunda Maria itu ibu rumah tangga. Santo Yosef itu adalah tukang kayu. Mereka hidup sederhana saja. Bahkan Yesus harus lahir di palungan, di tempat makan binatang, di kandang hewan. Walaupun kita lihat ya kandang Natal di rumah-rumah orang Kristen itu ada lampu-lampunya. Ya, ada pohon terang. Tetapi kita tahu bahwa Natal itu adalah merayakan kemiskinan yang membuat manusia tertutup hatinya untuk damai. Makanya tanggal 25 Desember ya, adalah hari perdamaian sedunia. Semua harus gencatan senjata. Karena Raja Damai lahir. Ya kan? Jadi Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya. Kita tahu zaman sekarang ini kita hidup seperti mesin. Berfungsi memaksimalkan perolehan. Unity, maksimain mesin. Jadi kita bersatu hanya untuk menghasilkan perolehan. Dan hanya memikirkan kesejahteraan material saja. Akibatnya karena kita ingin punya ini, punya itu, punya segalanya. Kita lalu menjadi bodoh, menjadi tidak taat. Lalu kita menjadi jahat. Dan Tuhan Allah menyadarkan diri kita melalui perantaraan ya, Nabi Yunus. Ingat Nabi Yunus? Nabi Yunus itu kan adalah orang yang ya bodoh. Mengapa bodoh? Dia tidak taat. Padahal dia orang yang pintar, tapi dia tidak bijak. Ya. Dia ingin lari dari Tuhan. Kan bodoh tuh. Kita tidak bisa lari dari Tuhan, Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih. Dimanapun, sampai kemanapun, Tuhan Allah itu pasti menyertai dan memberkati kita. Kita sudah ada berkat dalam baptis kita. Aku membaptis kamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Di dalam diri kita itu ada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kemanapun kita lari, ya kan? Materai itu kekal abadi selama-lamanya. Mau kita pindah kemanapun, ya kan? Tuhan Allah tahu keberadaan kita. Itulah, ya. Tapi kalau kita tidak bijak, tidak bijaksana, akibatnya sama seperti Nabi Yunus. Mau melarikan diri. Dia pikir Tuhan Allah tidak akan mencarinya di sana. Malah menjadi kesialan bagi orang lain. Nah, ini penting. Ya. Karena kita yang bodoh berbuat dosa, tidak taat, berbuat dosa, lalu jahat. Yang sialnya saudara. Siapa? Yang sialnya istri kita, anak-anak kita, orang tua kita, saudara-saudari kita. Sama kayak Yunus. Jadi Yunus lari masuk di dalam kapal, dia tidur enak-enak, bukan dia berdoa. Nakoda dan kapten kapal bilang, marilah kita berdoa kepada Tuhan kita masing-masing. Rupanya ada satu orang tak ada mau berdoa, santai aja dia. Mengapa? Dia nganggap dirinya ya mati. Nah jadi, Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, ketika kita berada di dalam tempat ini, apakah kita harus sama seperti Yunus? Memasukkan diri kita tidur di dalam tempat yang paling dalam, yang tidak akan kelihatan. Bahkan Yunus bukan berdoa dia. Dia bilang apa? Ya kalau kalian sial, buang ya aku di dalam laut tuh. Ada enggak di situ? Terkadang kita begitu. Ya kalau memang kalian menganggap diri kami sial, ya udah jangan akui sebagai suami, jangan akui sebagai orang tua. Nanti kalau keluar tinggal di hutan. Karantina.
Ya enggak begitu, Bapak saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Makanya kita harus berpikir. Ya, jangan mikirkan diri kita, mikirkan istri kita, anak kita, cucu kita, orang tua kita, saudara-saudari kita. Mereka ketiban sialnya gitu kan. Nah, apakah sadar kita? Makanya kita di tempat ini dibina, dididik, jangan lalu disuruh pengurus sampai berbuih-buih kali pengurus. 85 orang yang datangnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mumpung kata Pak Timotius ngacam kan saya suaranya buat tidur ya. Sekarang saya buat enggak tidur lah. Jadi jangan pelihara lagi kebodohan. Besarkan ya speaker aja tuh. 85 orangnya kemana? Mau di push up kayak penjara di zaman kolonial. Ya kan? Itu akibat memelihara bodoh. Siapa yang sial kalau bapak masuk ke situ? Yang menangis setiap malam. Ya, istri, orang tua, anak-anak. Jangan bilang mereka tidak menderita. Mereka tidak mau mengunjungi bapak-bapak, saudara-saudara bukan karena apa? Karena menanggung beban, menanggung malu. Bahkan ada mungkin yang di PHK. Bapakku di penjara gak? Jangan terima tuh. Bapaknya koruptor. Wah. Jadi yang ketiban sial, apakah bapak memikirkan itu? Maka bapak dididik setiap hari. Bukan untuk ngeok-ngeok bus, bahasa kami itu. Tidur di dalam sel-sel itu. Saya kan udah sekian tahun menyaksikan ini. Nah ini penting, bapak-bapak ya. Bukan untuk mengajari bapak-bapak lalu ya tidak mendengar. Jadi sadari itu. Jangan lalu berpikir. Ya, yang ketiban sialnya banyak begitu. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, itu keprihatinan. Ya, di zaman krisis ini, marilah kita mempererat persatuan tadi. Kita tidak disuruh bekerja kok. Kita disuruh mendengarkan firman Tuhan. Setiap waktu, setiap saat kita dididik. Masa tidak mampu? Masa semuanya harus diperintah? Memang ada betulnya kata Pak Atis. Sudah besar Pak, mereka Pak dewasa. Tetapi marilah kita yang memahami, sadar ini, mengingatkan kawan-kawan kita itu. Ya kan? Apa bah dibuat di dalam tuh? Ya kan? Kalau memang dia menghadapi sidang ya mungkin masa sampai berminggu-minggu tidak hadir kan? Ya itu tadi. Kalau dia merasa tidak nyaman menjadi pengikut Kristus, ya masih banyak yang bisa membina iman di tempat lain kan? Nah itu. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, marilah kita unite, bersatu. Kita dipanggil Allah, tujuannya adalah demi pertobatan kita yang sungguh di tempat ini. Maka kalau kita keluar nanti jadi jagoan, justru itu akan kebinasaan bagi kita. Kita sadar bahwa di tempat ini kita menjadi pribadi yang dipanggil oleh Allah karena kebodohan kita, ketidaktaatan kita, kemudian karena kejahatan kita. Ya memang mungkin kejahatan itu disebabkan oleh orang lain juga bisa. Tetapi akibat tadi, ya kan? 3 hal tadi itu. Ya sudah lama sih saya mau sampaikan ini supaya jelas. Supaya jelas. Ya kan, kalau tidak jelas itu bahaya nanti. Karena melihat situasinya, tempat kita ini sudah nyaman dah. Kipas angin tinggal hidupkan ya enggak? Tinggal setel. Ya kan? Ini kalau pergi ke gereja di tempat Pak Atis nih, alah jauh lah. Ya kan? Belepek mungkin masih ya, tapi tidak lagi belepek lah tempat Pak Atis ya. Di sini gila keramik. Ya kan? Kurang ya AC. Kalau ada yang nyumbang AC, AC dingin, ya. Coba lagi gereja kampung-kampung, Pak Timotius ngacam ngerti lah, ya kan? Tanahnya belepek, jalan kaki 5 kilo, 10 kilo. Ya kan? Aspal, Pak. Ada yang aspal, aspal sih nyaman. Ada aspal enggak juga ditebas halaman gerejanya, jadi abut lagi. Bahkan ada gerejanya malah digembok karena enggak terpilih jadi ketua umat.
Di tempat kita ini fasilitas lengkap, ya kan? Dibuka setiap waktu, setiap saat. Ya, kita bersyukur banyak pejuang-pejuang kita. Almarhum Pak Lulu, ya kan, memaksimalkan, mengoptimalkan. Ya mari kita rawat, pelihara, jaga. Karena tidak semuanya nanti itu harus terus di situ, harus berganti. Nah, makanya Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya. Ini persoalan yang akan kita hadapi nanti, memikirkan kesejahteraan. Jadi pulang nanti. Mungkin nanti kalau yang udah setahun mau pulang, ya, sudah mulai berpikir, kayak Pak Remang itu kan mantap dia. Pulang ke Makassar, ya kan, jadi toke dia. Ah, itu, buka usaha. Nggak menyusahkan orang. Di kita juga harus berpikir begitu. Jangan kembali lagi ke hidup yang lama. Mulai membangun usaha yang baik, bisa menciptakan lapangan kerja di kampung. Ternak ayam, ternak babi, ternak sapi, ternak kambing, ternaklah. Karena di kampung kita mudah ternak. Kalau di kota nih ternak babi kena demo orang. Ternak ayam kena demo orang. Ternak sapi juga kena demo orang karena bau. Tapi di kampung kan enggak ada tuh. Jadi kalau bapak-bapak peternakan dibuka, ya kan, mulai dari ayam kampung, ya kan, ini akan menghasilkan banyak, ya, dan bisa membantu banyak orang bekerja. Ini banyak, ya, Pak Timotius Ngacam pulang lalu ternak semuanya kan, ya kan, termasuk ternak asu, ternak anjing. Ini nyuri anjing banyaknya. Aduh, ternak tidak mau nyuri anjing. Jadi kami itu udah bosan melihara anjing. Udah besar malah dicuri orang, diracun orang. Ya. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara, orang banyak yang menikmati itu tapi tidak diternak. Ya kan? Jadi mari kita membangun ini. Karena ini masalah. Dampak masalah. Jangan kita buat masalah. Jadi di tempat ini mari kita bersekutu dalam Tuhan. Ya kan? Kita kan harusnya metanoia di sini. Ya. Kita harus merefleksikan diri kita. Why I'm here? Mengapa saya di sini? Ya kan? Karena kita mesti dididik dan dihajar. Nah, diajar dan dihajar. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Jadi ini gambaran dunianya. Hendaknya kamu cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Hendaknya kita bisa membaca tanda-tanda zaman. Ini persoalan yang akan dihadapi bapak-bapak. Jadi kita mulai ada namanya fase penyadaran, kemudian fase sesal, fase tobat, fase pengampunan, dan fase penghapusan dosa. Dan nanti ada fase hidup baru yang harus bapak-bapak jalani. Fase hidup baru itu berat. Karena bapak-bapak harus keluar dan harus memiliki pekerjaan. Kalau bapak-bapak keluar lalu jadi masalah lagi, jadi biang masalah lagi, nanti bisa masuk lagi. Karena ya, bapak-bapak sudah belajar banyak hal tentang kehidupan, baik yang baik dan jahat. Nah, makanya mari ya, bapak-bapak mulai membuat yang namanya ya, program pelayanan. Pelayanan dimulai dari hal yang kecil-kecil. Ya, mulai dalam persekutuan doa bersama-sama. Ya. Jadi mulai untuk membuat nanti kalau udah keluar dari tempat ini, mungkin mau berdagang karet, jadi penampung sawit, silakan. Tetapi ingat, jangan bodoh, jangan tidak taat, dan jangan berbuat jahat. Ya. Kalau 3 hal itu dilakukan, bisa kacau nanti. Nah, jadi karena apa? Hidup di tahun ini, kita sudah diperlakukan sebagai faktor produksi. Apalagi kita sudah penyangga IKN, Kalimantan Barat. IKN memang di Kalimantan Timur, di Penajam. Ya. Tapi kita penunjang. Jangan-jangan jalan nanti ada tiang jalan layang di kampungnya Pak Timotius Ngacam. Di kampungnya Pak Atis ada jalan tol lewat. Ya kan? Jangan-jangan 10, 15 tahun, 20 tahun lagi
kampung kita sudah punah. Tidak ada lagi kampung kita. Karena sudah industrialisasi, Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih. Ya. Jadi Kalimantan ini, ya kan, sudah menjadi tempat untuk ya produksi. Dan kita bukan menjadi rekan kerja atau pemilik modal, tapi kita adalah buruh nantinya. Buruh. Jadi bapak-bapak yang masih bisa jadi petani, pedagang, nah mulai berpikir tuh untuk menjadi ya mitra. Jangan menjadi buruh tok, tetapi mulai untuk menciptakan usaha setelah pulang dari tempat ini. Ya. Saya yakin bapak-bapak punya keterampilan itu karena bapak-bapak memang sudah hidup ya dari kecil ya di kampung itu, hidup di situ. Tapi jangan lalu merusak alam. Nambang intan, nambang emas. Katanya mengolah alam katanya. Tapi kan rusak alam tuh. Ya. Jadi penting disadari bahwa kita harus tahu apa yang terjadi di kampung kita masing-masing. Ya, di rumah kita masing-masing. Yang rumahnya tepi jalan sudah mulai berpikir untuk buat yang namanya rumah makan. Nah, karena nanti terkadang lucu kalau kita buat rumah makan, malah ngutang banyak orang. Kalau udah ngutang pok lah. Itu pamanku, pak tuaku, nenekku, kakekku katanya. Lalulah bercerita, dulu dia ya kan dikasih makan, lalulah utang budi, ujung-ujung bisa pok dagangnya. Makanya terkadang lucu memang. Ya. Itu akibat apa tadi? Akibat memelihara kebodohan, iri hati, dengki, dendam. Waduh, semua menjadi persoalan. Nah, bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mengapa saya ingin menampilkan ini? Karena bapak-bapak harus ada persiapan. Jangan merasa terlena, merasa nyaman. Kan ada yang mungkin setahun di tempat ini, udah mulai berpikir nih. Ya kan? Mau keluar, mau buat apa? Bukan mau jadi apa. Harus buat apa, kan begitu. Ya, kalau jadi apa udah jelas bahwa bapak ya pernah mengalami. Ya. Jadi harus buat apa nanti yang udah mau mendekati masa keluar. Karena apa? Tantangannya berat. Kita harus mengembalikan kepercayaan orang-orang terdekat di rumah kita. Ya. Kita mau menasihati orang, kita susah juga. Sebaiknya kita silensium, tetapi kita bisa berbuat apa? Ya. Tidak sulit memang. Karena apa? Kita adalah orang yang dicurigai dan diwaspadai. Bahaya tuh baru keluar tuh katanya. Nah, persoalannya kita harus meyakinkan diri kita harus sabar. Bersyukur, bersukacita, dan bersabar. Nah, jadi ini adalah konflik nanti yang akan dihadapi. Sehingga memang banyak di antara kita, umat-umat di sini nih yang sudah keluar, jadi bingung dia mau buat apa. Ya kan? Mau pelayanan di gereja takut ditolak. Ya udah. Prinsipnya itu kalau kita melayani dengan ikhlas, sungguh, Tuhan Allah tahu, memang ada tantangannya. Kita mau marah? Tidak bisa. Situasi itu sudah merubah, kita harus sabar. Apalagi kalau nanti kita pulang, mau jadi buruh, repot. Mengapa? Kita harus dituntut multi skill. Kita harus mengerjakan pekerjaan dengan bagus sekaligus. Ya. Jadi nanti itu orang itu lihat skill kita pertama adalah riwayat kita, biodata kita. Kalau keluarga yang memang memiliki modal kuat, kita bisa jadi pedagang. Tapi kalau kita memang hanya memiliki sepetak sawah, ya udah jadi petani aja. Karena konfliknya kecil. Tetapi kalau kita mau bekerja, konfliknya besar. Mengapa? Ya kan?
Karena persoalan ini macam-macam, apalagi sekarang. Ya, di negara kita harus masuk BPJS. Ya. Biaya kesehatan. Nah, bapak yang punya pensiun nyaman. Ya, yang sudah dari muda menyiapkan pensiun. Pensiun itu tabungan untuk di hari tua sebenarnya. Nah, jadi pekerjaan yang bapak akan hadapi itu bukanlah pekerjaan menikmati hasil jerih payah bapak, tapi adalah pekerjaan yang mampu membuat bapak berdaya guna sehingga mampu melayani. Ada kesaksian di satu kampung, dia penyuluh peternakan ya. Tetapi satu kampung itu bisa masuk Katolik ya, karena skill dia. Ya. Jadi menjadi orang Kristen di kampung itu. Yang dulunya tidak ada orang Kristen di situ. Jadi dia melakukan penyuluhan peternakan. Bagaimana melihara ayam yang baik, itik yang baik. Nah, jadi begitu. Makanya itu dicontohkan oleh Yesus. Ya. Bapak dan ibunya kan. Bagaimana jadi ibu rumah tangga yang baik, menjadi tukang kayu yang baik. Akan terjadi yang namanya pertobatan di tempat itu. Jadi bukan kita hanya mengeluh, mengomel, tetapi kita membuat usaha produktif. Di tempat kita masih ada kayu dibakar. Bayangkan kayu bengkirai dibakar. Tapi kalau kayu-kayu bengkirai itu dimanfaatkan ya, untuk dibuat rosario, dibuat salib, dibuat ya gelang, luar biasa. Cuman terkadang alatnya itu tidak mau kita beli. Kayu belian potong-potongnya itu masih banyak. Bahkan kawan saya ketika dia liburan di suatu daerah, di sungai dia ambil kayu belian, dibuang di dalam sungai. Untuk apa? Untuk dia simpan, katanya ini kayu belian. Atau pergi ke Bandol, kita lihat ya. Suster-suster di Bandol itu segala puntung kayu itu disimpan, apalagi kayu belian. Kayu belian itu kayu yang masa di tempat kita saking kayanya dijadikan arang pula kayu belian. Aduh. Ya kan? Ini terkadang kita ini sangat kaya. Ya kan? Kayu arangnya dari kayu belian. Nah, ini padahal kayu belian itu untuk menghasilkannya susah. Nah, ini Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Jadi kita harus multi skill. Ya. Hendaknya kamu cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu, dan cintailah sama manusia seperti diri sendiri.